Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Rahma Sifa. Hari ini aku mau share pengalaman berstory di tengah pandemi kelahiran baby Alpa tanggal 5 Januari 2021. Oke, simak baik-baik ya. Nanti yang di akhir aku akan membahas sedikit tips ataupun pesan-pesan buat yang mau melahirkan. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi sebelumnya aku HPL si Alpa itu tanggal 28 Desember 2020. Diinget ya. Oke. Nah, tapi pada saat tanggal 28 Desember itu aku belum merasakan kontraksi apapun. Si Alpa juga masih di dalam perut. Dan akhirnya kita sepakat dengan dokter. Dokter menyuruh untuk kita tunggu nih seminggu lagi ya. Kalau tanggal 4 belum ada kontraksi, ya kita akhirnya rencanakan untuk induksi normal. Karena dari kontrol sebelumnya itu aku dicek semuanya itu masih bagus, jadi ketuban masih jernih, terus tidak ada lilitan, terus detak jantungnya juga masih bagus, nggak cepet, nggak lambat, leher rahimnya sudah lunak. Jadi insya Allah kata dokter bisa nih lahiran normal insya Allah. Dari tanggal 28 itu kita tunggu, belum ada kontraksi juga. Cuma tanggal 29 Desembernya itu aku udah rasain kontraksi palsu, kenceng-kenceng dikit lah gitu, cuman nggak sering banget, belum ada tanda-tanda apapun juga. Tapi pernah juga keluar lendir kayak mirip jeli kekuningan gitulah. Cuman pas aku tanya ke dokter, dok ini apa ya gitu, ini ketuban bukan ya? Bukan, kalau ketuban itu cair. Kita langsung ke tanggal 4 Januari 2021 ya. Ini aku belum ngerasain kontraksi sama sekali. Oke, udah lewat seminggu dari HPL, aku belum ngerasain kontraksi apapun. Akhirnya kita ke dokter, terus dicek semua juga masih oke. Pokoknya kita bilang oke, kita langsung nginep aja, udah bawa tasnya kan gitu. Dan aku belum bawa. Kita pikir emang kayak ya kontrol biasa gitu loh. Kayak aku tuh nggak akan expect kalau aku tuh harus bawa tas saat itu juga gitu loh. Aku belum mudeng, padahal aku sebelumnya seminggu yang lalu itu, seminggu sebelum tanggal 4 itu aku udah dibilangin, ya udah besok tanggal 4 kamu langsung ke sini bawa tas segala macam, kamu pulang-pulang udah bawa baby, intinya gitu. Tapi aku nggak bawa tanggal 4 itu, aku nggak bawa. Aku kayak tes, kayak datang kontrol biasa segala macam. Kita diurus sama suster untuk administrasi segala macam. Terus aku harus tanda tangan dulu persetujuan untuk swab antigen. Terus aku harus di ronsen. Terus aku harus dicek lab untuk ambil darah. Terus setelah itu, dan ini adalah pengalaman swab pertama aku selama pandemi. Itu yang pertama tuh pas mau lahiran, dan rasanya sungguh kayak menarik. Kita cek darah, terus dan gelala itu aku ketemu juga sama temanku yang which is itu tambah kayak bikin hariku untuk persiapan melahirkan itu sangat-sangat indah gitu. Ada temanku si Mbak Rizky yang dia juga lagi hamil, kebetulan kita kontrol di hari yang sama. Terus ada Murti juga, hai semuanya. Terus alhamdulillah sekali gitu. Terus udah kan kita nunggu, aku udah cek swab apa segala macam, hasilnya udah keluar. Terus itu sama suami doang pas itu. Dan waktu aku udah mau masuk kamar, aku baru ngabarin ke orang rumah. Waktu siang sebelum aku cek ronsen swab segala macam itu, suami yang ngabarin ke orang tuaku kalau Rahma harus nginep, mau langsung tindakan gitu. Terus akhirnya mama papaku tuh nganterin tas persalinannya ke rumah sakit. Dan kita itu jam setengah 5 kita masih nunggu intinya di poli. Terus jam setengah 8 kita check in di kamar inap. Aku masuk, kemudian mama papaku nyusul buat nganterin itu. Dan setengah 9 dengan aku ditemani sama suami dan mamaku, ada suster masuk ngasih obat kecil. Karena aku tuh induksi pakai obat. Aku tuh masih diusahakan normal dulu, pakai induksi normal. Induksi itu dipacu ya guys, membantu memunculkan kontraksi intinya gitulah. Karena aku belum ada kontraksi sama sekali, sedangkan udah lewat HPL. Temani mamaku sama suami di ruangan itu, aku disupport. Terus udah minum, aku disuruh istirahat. Lalu obat udah masuk, udah aku minum, terus aku istirahat biasa aja. Aku masih bisa bawa santai, masih bisa HPan, cuman aku memilih untuk istirahat. Udah makan juga, itu belum ngerasain apapun sampai jam 1. Ini udah jam 1 malam pagi, itu aku udah mulai ngerasain kontraksi intens. Ingat ya, konsep 511. Kontraksi tiap 5 menit sekali selama 1 menit dalam rentang waktu 1 jam. Nah ini aku udah tiap 2 menit sekali. Jadi 2 menit itu kontraksi datang.
2 menit kontraksi intens datang, perut kenceng-kenceng, pinggang kenceng-kenceng. Dari situ aku minta untuk mamaku atau suamiku untuk ngusap-ngusap punggungku di sini, mulai kaku, kenceng gitu di area pinggang belakang, perut samping gitu, banyak miring kiri. Jadi induksi obat itu kita evaluasi setiap 4 jam. Untuk di VT itu di vaginal tour dicek pembukaan, udah pembukaan berapa. Jam 3 kan udah makin sering, udah makin sakit. Terus jam 3 aku minta suami buat manggil suster untuk dicek, karena tiba-tiba itu kayak ada keluar cairan basah, intinya berlaku tuh udah basah. Ini minta untuk di VT dan ternyata baru pembukaan 1, padahal udah kontraksinya udah intens. Akhirnya jam 3 aku dikasih obat yang kedua, induksi. Ya udah kita tunggu, begitu setengah 6 cek lagi sama susternya. Kan itu jam 3, oke nanti kita dicek di VT lagi jam 6 ya. Bidan masuk untuk di VT, dicek lagi bukaannya udah bukaan berapa, dan alhamdulillah udah bukaan 6 ke 7. Gitu aku seneng banget. Aku langsung dipeluk sama mama gitu. Mamaku tuh udah pengalaman berkali-kali nemenin jadi pendamping persalinannya saudara-saudaranya mama gitu loh. Jadi kayak ada yang pembukaannya udah lama, terus akhirnya balik lagi ke pembukaan 8, tapi balik jadi pembukaan 4 atau berapa gitu. Dan anyway, kala 1 di pembukaan 1 sampai 4 itu rata-rata memang waktunya panjang, jadi bisa sampai 1 seharian gitu. Dan alhamdulillah aku kala 1 itu cuma sekitar 6 jam doang, dari jam 1 ke 6 kira-kira kan, berarti itu termasuknya cepet gitu loh. Aku jam 6 udah pembukaan 6 ke 7 nih, terus ke atas bidan sama susternya, oke kita langsung naik ya ke ruang VK. Aku tetap harus makan banyak, sering-sering makan, sering-sering disuapin, sering-sering minum teh hangat, minum yang hangat, mempersiapkan tenagaku. Soalnya itu udah kontraksinya udah sangat-sangat sering dan udah makin sakit. Aku hanya bisa tiduran miring kiri sampai jam 9. Sampai jam 9 itu aku hanya sampai di pembukaan 7. 9 lebih itu baru pembukaan 8, dan dimulai pembukaan 8 itu rasanya itu udah makin pol-polan. Jadi di dalam itu kayak udah pengen bener-bener mentok, udah pengen cepet-cepetan keluar, sedangkan aku sensasi ngedennya makin pol-polan, tapi aku disuruh jangan ngeden dulu. Bayangin gimana rasanya kayak kamu kalau pengen pup udah di ujung banget pengen ngeden, tapi kamu ketok-ketok pintu WC masih ada orang. Gimana tuh rasanya? Pain levelnya memang ya di atas banget. Udah masuk pembukaan 8 itu agak lama, itu kayak 1,5 jam menuju pembukaan lengkap, itu masih bukaan 8 terus. Aku cuma bisa atur nafas, ayo bu atur nafas ya, jangan sampai ngeden dulu, kalau ngeden dulu nanti jalan lahirnya bengkak, dibilangin berkali-kali gitu sama bidannya. Jadi yang aku lakukan adalah aku kelola nafas. Ini nafas itu penting banget, tarik nafas dari hidung, keluarin lewat mulut pakai fufu gitu. Usahakan jangan sampai ngeden dulu, itu yang paling penting. Aku usahakan banget jangan sampai ngeden dulu. Melahirkan ditemenin sama suami, intinya suami, orang tuaku tuh di situ ada semua, boleh masuk gantian suamiku, mamaku, dan mama mertuaku yang sama-sama bantuin aku buat usap-usap punggung, nyuapin minum, nyuapin makan. Itu masya Allah bersyukur banget punya orang tua yang semuanya itu baik-baik gitu, dan suami yang sangat-sangat siaga. Jam 9:30 itu alhamdulillah udah pembukaan 9. Si bidannya itu nelpon ketika dokter datang itu udah langsung pembukaan lengkap. Jadi aku udah boleh ngeden, dokter siap-siap kayak pakai APD, terus aku diposisikan sama bidan, terus dan dari situ susternya tuh kayak mulai ngerubungi aku tuh loh. Di situ kayaknya ada sekitar 4 orang perawat sama bidan. Total tuh ada 5 atau 6 orang lah intinya, sama dokter 1, dokter yang memandu aku buat ngeden. Sus yang di samping kanan kiriku itu susternya, mereka yang ngebantu aku buat aba-aba juga gitu loh. Oke bu, tarik nafas ya, ini udah boleh ngeden ya. Terus aku dari situ udah pokoknya aku siap-siap buat mengerahkan sekuat tenagaku untuk ngeden. Aku posisi ngeden, udah posisi mau ngeden. Terus di situ pol-polan, pokoknya suamiku di siniku kan, soalnya kan kayak gini ya posisinya kayak gini, suamiku tuh di siniku buat membantu pegangin aku.
doa bismillah ya Allah, ini udah siap, aku beli pandu untuk ngeden. Oh ya bu, ngedennya kalau ada kontraksi aja ya, kalau mulai kencang-kencang ibu boleh ngeden, kalau nggak kencang-kencang jangan ngeden. Terus aku mulai ngerasain kencang dan aku ngeden, terus belum berhasil. Kalau nggak kontraksi jangan ngeden, terus dibilangin sama bidannya, kenceng nggak, aduh dikit kayaknya, jangan bu, terus dibilangin gitu. Terus akhirnya waktu udah mulai kenceng-kenceng datang, terus akhirnya aku ngeden sekuat tenaga, dan kayaknya juga dibantu sama perutku tuh kayak dibantu keluar gitu loh, kayak ditekan sama perawat atau bidannya gitu buat dikeluarin gitu. Jadi aku ngeden bantu dorong, terus di kiriku itu bantu ke perutku juga biar dedenya tuh tambah licin gitulah intinya. Dan alhamdulillah aku ngeden 5 kali. Alpa lahir, dia langsung nangis, terus dibersihin sebentar, terus akhirnya dia bisa di siniku, bisa di bisa di dadaku, aku udah bisa meluk dia, udah bisa melihat muka dia yang selama ini tuh aku cuma bisa elus-elus perut gitu. Aku sangat-sangat bersyukur. Di situ aku bilang ke suami, ya Allah ya alhamdulillah aku nangis. Aku bisa IMD, inisiasi menyusui dini, bersihin sama ditimbang juga 10-17 waktu Indonesia Barat. Cowok ditimbang 3,4 kilo, terus panjangnya 50 cm. Alhamdulillah lahir tanpa kurang satu apapun. Terbilang cukup gemoy sih, karena juga kan udah ya sedikit lewat bulan. Belum selesai nih, belum sampai di situ aja. Aku masih terus mengeluarkan plasenta dari perutku, karena kan itu harus dikeluarkan. Jadi keluar ke dokternya. Pokoknya aku udah nggak mikirin lah aku tuh mau diapain gitu, keluarin darahnya, terus sisa-sisa darah, terus plasenta alhamdulillah udah keluar. Ada cerita unik sih, suamiku waktu plasenta itu dia langsung pusing, terus langsung disuruh dokter buat keluar ruangan dulu. Terus but he's a good man sih, dia paling berani, nggak takut sama sekali waktu aku tuh mau melahirkan. Yang paling sangat suportif. Dia nggak minta aku harus lahiran normal, enggak, tapi ya dia selalu bilang kalau bisa lahiran normal ya ayo kita usahakan gitu, kalau SC pun ya nggak apa-apa gitu, dia bilang kayak gitu dulu. Jadi ya aku tambah semangat aja, aku makin semangat dan nggak ada tekanan apapun gitu. Plasenta keluar, kemudian aku dijahit, sambil aku EMD lalu aku dijahit. Dan aku sempat nanya juga ke susternya, banyak ya mbak gitu, banyak ya dok gitu, ya satulah tapi panjang intinya gitu. Aku nggak tahu sih maksudnya apa, cuman yang jelas tuh emang hampir ke anus. Aku juga ngerasa ngedengnya juga kurang tepat gitu, jadi mungkin perineumnya tuh jadi digunting tuh sama dokternya. Jadi jalan perineumnya ku tuh dirobek, digunting gitu, tapi nggak kerasa sama sekali dibandingkan gunting lah, dijahit lah, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan level painnya. Terus saat aku ngerasain kontraksi itu, prosesi menjahit, terus prosesi digunting itu nggak ada apa-apanya dibandingkan level pain atau level rasa sakit di saat aku merasakan kontraksi. Jadi kayak nggak ada apa-apanya lah. Tapi waktu aku dijahit itu paling aku ngerasain kayak senut-senut dikit aja, soalnya kan kelihatan waktu aku masih IMD dedenya masih di sini, terus aku masih sini berbaring, dokternya masih jahit, itu kelihatan kayak gini-gini loh, kayak benangnya tuh aku kelihatan. Cuman ya paling kayak cuma senit-senit doang lah gitu. Dokternya bilang selamat ya, gemoy tuh dedenya tuh gitu. Sama aku dibantu sama dokter Ika dari awal aku kontrol di Purwokerto itu sama beliau, dan energi positifnya itu sangat menular gitu loh. Jadi ya enakan buat sharing, menyampaikan keluhan, beliau sangat-sangat terbuka gitu. Dan terima kasih banyak untuk dokter Ika dan semua bidan, perawat, tenaga kesehatan yang membantu persalinan aku. Dan tidak terasa hari ini sudah genap 1 tahun aku melahirkan seorang Alpa dan membesarkan Alpa, dan hari ini Alpa genap 1 tahun. Tidak ada rasa lain selain rasa syukur yang bisa aku panjatkan. Orang-orang yang sudah menyayangi Alpa, aku juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus sama orang tuaku, sama saudara-saudara dan teman-temanku yang sayang sama Alpa. I love you all. Thank you so much. Doakan mudah-mudahan Alpa jadi pribadi yang selalu positif, yang bisa menyebarkan kebaikan, terus tumbuh menjadi anak yang soleh. Doa ibu mudah-mudahan Alpa jadi anak yang terus bisa menyebarkan kebaikan, terus bisa menyebarkan energi positif untuk sesama Alpa, untuk sekeliling Alpa,
Mudah-mudahan Alpa selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan tumbuh menjadi orang yang sehat, ceria, positif, menyenangkan, dan jadi orang yang bahagia, dan jadi anak ibu dan ayah yang good boy. Oke, terakhir aku mau menyampaikan sedikit bagaimana biar bisa lahiran normal dengan tenang dan nyaman. Yang pertama itu afirmasi positif. Aku selalu berusaha melakukan segala sesuatu dengan melihat dari segi positifnya. Jadi misalkan ada hal yang kurang baik ketika aku menengok Alpa saat kontrol, misalkan tiba-tiba ada lilitan pusat, afirmasi positif kayak Dede kalau mau main-main jangan mainin tali pusatnya ya, biar Alpa nggak kelilit, nanti Alpa bisa main dengan bebas kayak gitu-gitu. Terus sering ajak ngobrol juga, dan jangan malas untuk belajar apapun itu, tentang melahirkan, tentang persalinan, tentang kehamilan itu sendiri, tentang menyusui, terus cara merawat bayi apa segala macam, itu perbanyak-banyaklah belajar. Soalnya sayang banget kalau misalkan kita kurang belajar gitu loh. Aku tuh sangat semangat banget buat belajar tentang kehamilan, persalinan, menyusui apa segala macam. Aku berusaha untuk put all of my efforts on it. Jadi aku berusaha menyerahkan segala effort belajarku, karena ya kita yang akan menghadapi sendiri tantangannya. Sekarang itu kita sebagai ibu muda itu nggak cuma kita menghadapi orang-orang di sekeliling kita yang sama-sama satu pemikiran, tapi juga yang beda pemikiran pun kita pasti akan selalu ketemu sama orang-orang seperti itu. Contohnya ya, kita akan selalu ketemu dengan yang namanya mitos kehamilan, mitos persalinan, terus mitos menyusui, tumbuh kembang anak segala macam, itu pasti kita akan ketemu sama yang begituan. Jadi kalau kita nggak membekali diri kita, itu eman-eman gitu loh, kayak kita nanti kurang ilmu, terus akhirnya kita ya sesat sendiri gitu. Oke semuanya, karena aku rasa ini video udah panjang banget, terus aku juga udah cerita banyak, kayak semuanya udah aku sampaikan semua, mulai dari cerita hamil, terus melahirkan, sampai sekarang. Jadi kayak semuanya udah aku ceritakan. Akhir kata, makasih buat semuanya yang mungkin sudah bersedia nonton video ini, dan aku tahu meskipun ini nggak banyak, tapi semoga bisa menginspirasi buat teman-teman yang nantinya memperjuangkan garis dua, perjuangkan kehamilannya sampai dengan persalinannya, mudah-mudahan dilancarkan. Terus juga aku bilang maaf kalau semisalkan dalam video ini tuh aku berbalik-balik ngomongnya tuh kayak berulang-ulang, karena jujur aku kayak ada kesulitan buat ngomong secara lancar gitu, mohon dimaklumi ya. Terus terima kasih yang selalu antusias sama cerita-ceritaku di IG story, terus yang mungkin bersedia nonton video ini pun aku sangat-sangat berterima kasih. Semoga ada manfaat yang bisa diambil di video ini. Aku doakan semoga kalian juga selalu mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan di sisi manapun. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semangat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.